Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zainurito, NIM 2253362 dari kelas TI 3C. Saya akan menyelesaikan tugas jaringan komputer bab 6 yaitu The Data Link Layer. The Data Link Layer, lapisan data link model OS di layer 2. Seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan (NIC) ke kartu antarmuka jaringan. Lapisan data link melakukan hal berikut. Pertama, memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Kedua, menerima data. Biasanya pakai layer 3 yaitu IPv4 atau IPv6 dan merangkumnya ke dalam frame layer 2. Ketiga, mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media. Sublapisan tautan data dan data LAN atau MAN IEEE 802. Standar IEEE 802 LAN atau MAN dikhususkan untuk LAN internet, LAN nirkabel WLAN, jaringan area pribadi nirkabel VPN, WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan data link IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua sublapisan sebagai berikut. Yang pertama, Logical Link Control (LLC). Sublapisan IEEE 802.2 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Kontrol akses media MAC mengimplementasikan sublapisan ini IEEE 802.3, 802.11, atau 802.15. Jawab untuk enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ini menyediakan pengalamatan lapisan data link dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Memberikan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat melakukan perjalanan dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, LAN internet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Pada setiap HOP sepanjang jalur, router melakukan fungsi layer 2 sebagai berikut: menerima bingkai dari media. Kedua, enkapsulasi bingkai. Ketiga, mengenkapsulasi ulang paket ke dalam frame baru. Keempat, meneruskan frame baru yang sesuai dengan lapisan segmen jaringan fisik tersebut. Standar lapisan data link. Protokol lapisan data link umumnya tidak ditentukan oleh Request for Comment atau RFC. Tidak seperti protokol lapisan atau atas rangkaian TC atau IP. Organisasi teknik yang menentukan standar terbuka dan protokol yang berlaku pada lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan data link OSI meliputi sebagai berikut. Yang pertama, Institut Insinyur Listrik dan Elektronika. Kedua, Persatuan Telekomunikasi Internasional. Ketiga, Organisasi Internasional untuk Standarisasi. Keempat, Institut Standar Nasional Amerika. Topologi fisik dan logis. Seperti yang Anda pelajari di topik sebelumnya, lapisan data link menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Ia harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer frame dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat menjalankan jaringan LAN atau WAN. Topologi fisik mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, yaitu router, switch, dan titik akses nirkabel saling terhubung. Topologi juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi rak peralatan. Topologi fisik biasanya point to point atau start.
Topologi logis mengacu pada jaringan mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya. Topologi mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengalaman IP layer 3. Ya. Optik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame data link dan bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Protokol data link bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Meskipun ada banyak protokol lapisan data link berbeda yang mendeskripsikan frame lapisan data link, setiap jenis frame memiliki tiga bagian dasar, yaitu tajuk, data, dan duplikat. Tidak seperti protokol ekapulasi lainnya, lapisan data link menambahkan informasi dalam bentuk trailer dan diakhiri frame. Semua protokol lapisan data link merangkum data dalam bidang data frame. Namun struktur frame dan bidang yang terdapat dalam header dan trailer bervariasi menurut protokol. Alamat lapisan 2. Lapisan data yang lapisan data link menyediakan pengalamatan yang digunakan mengangkut frame melintasi media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan data link terkandung dalam header frame dan menentukan node tujuan frame pada jaringan lokal. Biasanya terletak di awal frame, sehingga IC dapat dengan cepat menentukan apakah alamat tersebut cocok dengan alamat layer 2 miliknya sebelum menerima sisa frame. Tidak seperti alamat logis lapisan 3 yang bersifat hierarkis, alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan mana perangkat tersebut berada. Sebaliknya, alamat fisik unik untuk perangkat tertentu. Perangkat akan tetap berfungsi dengan alamat fisik layer 2 yang sama meskipun perangkat berpindah ke jaringan atau subnet lain. Oleh karena itu, alamat layer 2 hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam media bersama yang sama pada jaringan IP yang sama. Sekian materi bab 6 yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.